Apa itu? Ada yang ngintip di pintu. Sumpah guys, itu ada yang ngintip. Ngapain terus lo mikir ya? Ya ampun, ya ampun, ya Allah. Ya Allah. Aku tuh ngeliat lorong rumah sakit itu memang salah satu tempat angker di rumah sakit, karena di lorong rumah sakit itu merupakan kayak tempat mereka lalu lalang jalan-jalan di sana sebelum akhirnya mereka menghadap ke yang kuasa. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Sisi Peragi Channel. And welcome back to Teman Ngobras. Untuk kamu semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kita mulai ceritanya. Check it out. Apakah kamu percaya bahwa ada makhluk tak kasat mata di sekitar kita? Ataukah kamu percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka? Atau apakah kamu percaya bahwa film-film yang ada di horor dan pengalaman mistis yang ada di film tersebut bisa terjadi di sekitar kita? Oke, nggak perlu lama-lama. Mari kita buka video-video dan penampakan CCTV yang ada di sekitar kita. Kita mulai dengan video yang pertama. CCTV saat ini banyak dipasang di mana-mana karena diharapkan dengan adanya CCTV sebagai kamera pengawas dan pengintai yang dapat memantau situasi secara real time dapat menekan tingkat kejahatan yang ada di sekitar kita. Tetapi, dipercaya atau tidak, ternyata kehadiran CCTV di sekitar kita juga dipercaya dapat menangkap penampakan-penampakan makhluk halus yang ada di sekitar kita. Oke, penampakan yang pertama yang tertangkap oleh video dan kamera CCTV di sekitar kita, yaitu adalah sosok hitam membungkuk. Yuk, kita sama-sama lihat video penampakannya. Video ini dimulai pertama kali terlihat dari semak-semak yang ada di sekitar rumah seorang warga. Kalau dari sini sih aku ngelihatnya sebenarnya kayak orang lewat ya teman-teman. Pelan banget sih jalannya. Tapi kok dia lama-lama sampai depan membungkuk ya. Jalannya kayak tertatih-tatih. Dia transparan bentuknya. Oke. Kalau kalian gimana? Menurut kalian ini penampakan CCTV yang ada di sini itu seperti apa? Apakah memang real penampakannya dari bayangan makhluk halus atau memang kira-kira dari penampakan orang yang sekedar lewat aja? Oke, next ke video selanjutnya. Ranjang dorong rumah sakit. Rumah sakit dipercaya sebagai tempat angker dibandingkan tempat-tempat angker yang lainnya seperti kuburan atau bahkan tempat terbengkalai. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa di rumah sakit ini merupakan tempat suatu kelahiran atau awalnya seorang manusia berada dan juga merupakan tempat terakhir atau tempat kematian dari seseorang. Berikut ini ada video yang diberikan oleh salah seorang perawat rumah sakit yang menceritakan pengalamannya melihat ranjang dorong rumah sakit. Kita lihat videonya. Oh, ini susternya ya. Susternya ngelihat ranjang dorong rumah sakit. Kalau ranjang dorong rumah sakit, setahu aku ya teman-teman, dia ini memang jalanannya biasanya dibuat agak menurun karena untuk memudahkan perawat membawa ininya sih. Pokoknya jalannya tuh menurun atau menaik gitu kan, ibaratnya kan biar gampang gitu perawatnya dorong, setahu aku. Ya nggak sih? Lagian kok kayaknya apa perawatnya berani banget gitu ya, kayak udah sering banget kayaknya dia itu. Sakit di mana sih ini? Oke, kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya bahwa ini sebenarnya ditarik atau memang ini jalannya menurun atau seperti apa? Tapi memang aku tuh pernah ngalamin sendiri memang kejadian yang sangat menyeramkan di salah satu lorong ya, dengan pengalaman sama kayak gitu dengan
ranjang dorong waktu aku selesai dari operasi, yang mau dibawa dari ruang operasi menuju ke ruang inap lah ibaratnya gitu ya teman-teman. Nah di situ tuh di dalam ruangan itu, di dalam ketika didorong itu, aku tuh udah mulai sadar dari obat biusnya gitu kan. Di sana tuh aku ngeliat kayak ada orang yang manggil-manggil aku tuh untuk yang ayo ikut gitu. Nah aku pokoknya yang kayak nolak-nolak sampai di tempat-tempat rawat inap itu ditanyakan oleh perawat di sana, Mbak kenapa sih Mbak kok tadi kok kayak nggak mau memang Mbak lihat apa gitu kan. Ya pada saat itu sih aku cuman bilang iya tadi tuh ada orang Mbak, sorry ada orang sus yang ikutan di samping apa nih ranjang aku, terus dia bilang aku suruh ikut yuk gitu, terus aku nggak mau gitu kan. Memang orangnya seperti apa Mbak, kata perawatnya kan seperti itu. Ya terus aku bilang orangnya ciri-cirinya seperti ini. Nah terus susternya itu kan ada beberapa tuh, terus mereka tuh sering lihat-lihat terus pada, Mbak, maaf, bukan maksudnya nakut-takutin, tapi kok kalau ciri-ciri seperti itu, seperti pasien yang ada di kamar, beberapa kamar dari sini, katanya, ya Allah, aku tuh rasanya kayak, gimana gitu kan. Ya, tapi, ya memang ketika aku tanyakan sama teman yang kebetulan memiliki kemampuan lebih dalam hal tersebut, mereka bilang bahwa di lorong rumah sakit itu memang salah satu tempat angker di rumah sakit gitu kan. Karena di lorong rumah sakit itu merupakan kayak tempat mereka lalu lalang jalan-jalan di sana sebelum akhirnya mereka menghadap ke yang kuasa gitu. Jadi salah satu tempat yang angker selain di kamar mayat. Oke, kalau kamu punya pengalaman di rumah sakit seperti apa? Kita lanjut ke next video. Oke, untuk video selanjutnya menceritakan tentang penampakan dan tantangan CCTV yang berkaitan dengan hantu-hantu pocong. Untuk hantu yang pertama adalah penangkapan hantu pocong di dalam angkot. Kita lihat videonya. Jujur angkotnya tuh mirip banget sama angkot yang pernah aku bawain ceritanya di pengemudi driver angkot. Coba kalau kalian mau cek, aku pernah ngupload tentang penampakan pocong di pengemudi driver angkot pocong. Itu mirip banget sumpah. Angkotnya mirip, tapi kalau untuk yang video ini aku tuh nggak tahu, tapi memang kelihatannya gepeng banget gitu. Jadi kayak kalau manusia tuh kok kayaknya terlalu gepeng gitu, tapi banyak juga yang meragukan bahwa itu karena nggak jelas. Banyak yang bilang meragukan bisa aja itu penumpang. Kalau kalian gimana? Karena kalau aku dulu pernah dapat cerita dan pernah bawain juga, kalau kalian cek di video aku, bahwa di penampakan yang dialami pengemudi itu, pocongnya itu tepat berada di belakang dia. Jadi kayaknya untuk penampakan pocong di angkot aku udah pernah bawain dan aku sedikit percaya gitu kan, karena memang pengalaman ini kebetulan juga di sharingnya dari teman aku sendiri. Oke, untuk next adalah penampakan pocong yang ada di Toren, yang terkenal dengan penampakan pocong Toren Galau. Ini kejadiannya karena ada beberapa orang yang sedang memvideokan perjalanan mereka, tapi ketika mereka sedang memvideokan menghadap ke arah Toren, mereka melihat penampakan pocong yang sedang duduk di atas Toren. Kita lihat videonya. Sebenarnya random kayaknya sih mereka, atau gimana ya. Nah itu kelihatan tuh di atas, gede banget ya. Tapi aku tuh di sini tuh jujur aku tuh bingung. Sekilas kayak memang mirip sama apa pocong yang sedang duduk, tapi kalau kayak diperhatiin lagi tuh kayak mirip pocongnya tuh gede banget gitu, lagi berdiri gitu kan. Ya nggak tahu sih gitu, tapi memang kalau kita percaya bahwa di tempat-tempat penampungan air dipercaya itu memang banyak mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata. Karena aku juga pernah dengar dari beberapa cerita teman-teman bahwa yang tetangganya memiliki toren di luar rumah itu memang banyak sekali yang lihat adanya penampakan pocong. Aku juga nggak ngerti kenapa pocong tuh sering banget ada di toren-toren kayak gitu. Oke, penampakan yang ketiga tentang pocong adalah yang terkenal dengan pocong jalan-jalan. Kejadian ini tuh ada penampakannya di sebuah rumah yang memang mempunyai banyak patung-patung cosplay untuk
hantu-hantu gitu kan teman-teman. Kita lihat videonya. Jelas banget sih kalau ini, kalau aku bilang sih. Nah ini kan bener-bener kan mirip banget. Aku juga mikirnya ya ini memang banyak patung kan ya. Patung memang juga dipercaya sebagai salah satu yang mengundang untuk para hantu atau makhluk tak kasat mata untuk menempati patung tersebut. Otomatis apabila ada patung yang menempati tempat tersebut atau makhluk yang berada di suatu tempat akan mengundang makhluk yang lain. Tapi kalau menurut kalian gimana? Untuk pocong yang di tempat ini, apakah benar pocong penampakan atau hanya cosplay dari tempat tersebut? Karena kan bisa aja itu hanya settingan kan, agar tempat tersebut semakin terkenal. Oke, untuk next selanjutnya adalah bayangan hitam yang ada di jalanan. Oke, kita lihat videonya. Anjingnya tuh kayak ngerasa gitu kayak ada orang ya. Oh, sampai sini. Kalau menurut kalian gimana? Soalnya kalau menurut aku ini kayak mirip apa ya namanya, orang yang lagi jalan. Jadi anjing itu kan termasuk salah satu binatang yang peka terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Di situ tuh terlihat dua anjing itu kayak langsung lari ketika bayangan tersebut muncul gitu kan. Jadi ya, kalau menurut kalian gimana? Itu seperti apa? Kalau aku tuh ngeliatnya tadi kayak orang, kabut, asap, ya mungkin asap doang. Tapi kalau ke depan tuh kayak ada kayak gaun hitam yang lagi jalan sih kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke. Penampakan selanjutnya adalah kuntilanak terbalik. Dimana kuntilanak kepala terbalik ini dimulai dari salah seorang tiktoker yang mengadakan uji nyali untuk apa ya namanya, dieksplor tempat-tempat terbengkalai. Kita lihat videonya. Kalau lu kan enggak, ya kan? Apa itu? Ada yang ngintip di pintu. Sumpah guys, itu ada yang Ngapain? Terus lo mikir ya, ya ampun, ya Allah, ya Allah. Aku tuh ngeliat jeruk kepala terbaliknya tuh kok lebih kayak Dracula sih teman-teman. Kalau menurut kalian tuh gimana? Kalau aku mau ngeliat kayak kepala Dracula gitu sih, kayak di film-film gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ya, namanya tempat-tempat terbengkalai gitu kita masuk kan seperti kita menantang gitu kan. Nah, tapi penampakan ini kan adalah seorang konten ya. Kita nggak tahu apakah kontennya itu benar-benar real atau memang sudah tidak direkayasa. Kalau kalian tahu ceritanya ini gimana? Komen di bawah ya. Oke, untuk penampakan selanjutnya adalah sosok gaun putih berjalan. Kita lihat videonya. Belum kelihatan. Kelihatan. Kalau aku sih ngeliatnya tuh kayak orang cewek yang lagi pakai kerudung terus jalan. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih mikirnya ya gitu, dari ujung tuh kayak dia ketutup terus sini dia kelihatan. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku adalah itu seperti penampakan orang yang pakai kerudung, pakai mukena, sorry. Jadi dia lewat pakai mukena, tapi entah itu asli penampakan atau memang ada hantu yang menggunakan mukena. Karena jujur aku memang pernah ngerasain sendiri lagi di teras rumah ya, maghrib gitu kan, ngelihat ada orang tuh yang kayak mau pergi ke masjid gitu kan. Ya aku senyum gitu, tapi ketika dari pilar satu ke pilar lain hilang gitu kan. Makanya kita nggak tahu apakah itu memang real penampakan dari makhluk tak kasat mata yang sedang menggunakan mukena atau memang orang yang sedang berjalan. Kalau komen di bawah. Oke, next video selanjutnya. Video selanjutnya menceritakan tentang adanya seorang yang merasa di kamar mandinya itu berisik banget atau terdapat gangguan-gangguan. Lalu dia memvideokan
keadaan di kamar mandinya. Oke, kita cek videonya. Deep shadows. Tadi tuh kelihatan jelas banget ya teman-teman. Keep seeing Lagi, oke. shadows. Kelihatan banget ya. Kalau menurut kalian gimana? Jujur aku bukannya nggak percaya gitu, tapi kayaknya tadi tuh ada jeda antara ketika dia dari, kalau menurut aku ya gitu, ada jeda antara dia ngeliat di kaca terus dia balikin lagi ke pintu, tapi untuk zoom ke bawah itu kayak ada jeda gitu. Jadi di bawah, apa ya bahasanya, di bawah kameranya itu, jadi kita nggak tahu. Aku ya jadi agak ragu apakah ini bener-bener real penampakan bayangan di cermin atau enggak. Kalau buat kalian gimana? Komen di bawah. Oke, kita next ke video selanjutnya, yaitu bayangan yang ditemui di tempat ibadah. Padahal kita tahu ya, tempat ibadah merupakan salah satu tempat suci untuk agama apapun gitu. Tetapi banyak terdapat penampakan-penampakan di tempat ibadah yang memang kebanyakan orang-orang tuh berkata bahwa penampakan yang ada di tempat ibadah merupakan sosok-sosok yang dipercaya memiliki energi positif. Oke, kita lihat penampakan-penampakan yang ada di tempat-tempat ibadah. Kira bayangan yang di masjid. Keluar masuk ya, kalau yang keluar masuk kelihatan sih jelas. Kayak ada jejak-jejaknya juga sih. Tapi kenapa dia berkelilingnya hanya di sekitar pintu aja ya sama tempat kotak amal? Oke, kalau yang kita masuk ke penampakan yang di gereja. Oke, penampakan di gereja. CCTV-nya. Oh, pintu gerejanya kebuka nih teman. Ada yang masuk, kelihatan. Kalian kelihatan nggak? Ini ada yang masuk. Oh, keluar lagi. Pintunya tutup. Kalau menurut kalian penampakan yang ada di masjid dan di gereja itu apa? Silahkan komen di bawah. Oke teman-teman, gimana menurut kalian penampakan video atau CCTV untuk video kali ini? Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu untuk video-video aku selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Dah.